Vibrasi terhadap perangkat elektronik. Anda pernah nggak mengalami begini? Sewaktu Anda sedang stres karena memasuki batas akhir pekerjaan Anda harus selesai, kadang perangkat elektronik yang Anda gunakan mendadak bermasalah, misalnya laptop. Anda jadi lemot, ngeheng saat dihubungkan dengan printer. Device printer Anda tidak terdeteksi sistem. Pokoknya ada-ada aja gitu. Padahal sehari sebelumnya baik-baik saja. Lebih aneh lagi kalau hari batas akhir itu sudah terlalui. Semua perangkat elektronik yang Anda gunakan tadi mendadak normal kembali. Saya pernah mengalami begitu. Dan reaksi saya dulu adalah menyalahkan perangkat elektroniknya. Nyalain operating sistemnya lah. Nyalain laptopnya lah. Namun saya mendapatkan jawaban atas fenomena itu setelah menonton ceramah dari Line McTaggart, seorang penulis di YouTube, bahwa pikiran dan emosi manusia bisa mempengaruhi benda-benda elektronik. Saya pernah ngobrol dengan teman saya yang pernah menjadi middle management di suatu perusahaan otomotif. Ketika suasana emosi di pabrik sedang kacau, jumlah produk yang defek alias cacat produksi meningkat drastis. Ada aja sebabnya, gangguan mesin produksi lah, inilah itulah. Nah, apakah Anda pernah mengalami semacam itu? Jika iya, coba Anda amati. Jika semua device elektronik Anda tidak bermasalah, namun menjadi bermasalah, maka sesungguhnya yang bermasalah adalah vibrasi Anda. Ya, serius. Amati saja. Jika dalam keadaan itu Anda mampu mengelola stres Anda, device Anda akan normal-normal saja. Oke. Kemudian yang berikutnya, pengaruh vibrasi terhadap DNA. Tahukah Anda bahwa di dalam diri kita tersimpan informasi tentang apa yang mungkin bisa kita lakukan? Nah, informasi tersebut salah satunya ada pada DNA kita. Lalu jika di dalam diri kita ada sekedar potensi yang sedemikian besar, apa yang menyebabkan potensi itu menjadi aktual dan tidak aktual? Setelah saya membaca buku karya Kazuo Murakami berjudul The Divine Message of the DNA, dan juga buku karya Bruce Lipton yang berjudul The Biology of Belief, saya mendapatkan apa yang selama ini saya cari. Inti kedua buku tersebut bisa saya perumpamakan begini. Bayangkan DNA adalah sekumpulan lampu yang memiliki saklar-saklar. Dengan adanya saklar-saklar itu, Anda bisa mematikan dan menyalakan lampunya. Misal saat ini Anda tidak bisa berbahasa Inggris, namun di DNA Anda ada informasi tentang kemungkinan Anda bisa berbahasa Inggris. Hanya saja lampu DNA terkait hal itu masih mati. Saat Anda mengupayakan belajar bahasa Inggris, Anda membangun mindset bahwa Anda bisa berbahasa Inggris. Maka lampu-lampu DNA Anda yang terkait dengan kemampuan bahasa Inggris akan menyala satu persatu. Dengan demikian, ini berarti bentuk-bentuk pikiran dan emosi yang Anda akses adalah aktivitas yang setara dengan perbuatan menekan saklar lampu DNA Anda. Saat Anda merasa mampu, DNA menyala. Saat Anda merasa tidak mampu, DNA padam. Ini yang oleh Kazuo Murakami dalam bukunya disebut sebagai mekanisme nyala padam. Jadi saat kita tidak bisa, sebenarnya bukan tidak bisa, yang lebih tepat sebenarnya adalah belum bisa, karena ada lampu-lampu potensi di DNA yang belum kita nyalakan. Ya, kemudian yang selanjutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap bencana alam. Apa itu bencana alam yang saya maksud? Ya, bencana alam itu ya semacam banjir, gempa bumi,
gunung meletus, tanah longsor, atau apapun. Sebenarnya sebab dari sebuah bencana alam itu banyak sekali, bisa terjadi karena ulah atau perbuatan manusia baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Bisa juga terjadi karena memang alam sedang menyeimbangkan dirinya sendiri. Namun bisa juga karena vibrasi manusia yang menjadi pemicunya, atau karena sebab lain yang tidak saya sebutkan di sini. Supaya kita tidak mudah terjebak dalam penghakiman saat terjadi sebuah bencana, kita jangan terlalu mudah mengatakan bencana di wilayah itu karena vibrasi manusia di wilayah itu nggak baik. Kalaupun ya sebab bencana alam yang terjadi adalah karena vibrasi nggak baik, sebaiknya kita simpan dalam hati saja. Karena menurut saya kurang etis kan, di saat saudara-saudara kita sedang mengalami bencana alam malah kita berikan penghakiman. Mereka lebih baik membutuhkan bantuan kita, bukan judgement. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah pengaruh vibrasi terhadap omset penjualan, ya.